Pemirsa, kurangnya fasilitas kesehatan membuat jenazah pasien COVID-19 terpaksa dibopong langsung oleh tenaga kesehatan untuk dimakamkan. Peristiwa yang terjadi di Desa Kanganara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ini pun viral di media sosial. Tenaga kesehatan ini bahu-membahu membopong jenazah pasien COVID-19 menuju tempat pemakaman. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Watunggere ini terpaksa membopong jenazah karena kurangnya alat kesehatan. Bahkan tenaga kesehatan ini terpaksa menguburkan sendiri jenazah pasien COVID-19. Kondisi seperti ini membuat para tenaga kesehatan di wilayah tersebut rawan terpapar COVID-19. Sering meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19, keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan mengalami peningkatan. Bahkan tak sedikit tenaga kesehatan yang ikut terpapar. Sejak terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah, IGD Rumah Sakit Bayangkara Semarang hanya melayani pasien kasus COVID-19. Beberapa waktu lalu, pasien COVID sempat dirawat di lorong-lorong rumah sakit hingga menginap di IGD sembari menunggu ruang pasien tersedia. Di tengah amukan COVID-19, meski sudah vaksinasi, tak sedikit tenaga kesehatan yang terpapar virus corona. Mayoritas nakes mengalami gejala ringan hingga sedang sehingga menjalani isolasi mandiri. Seiring dengan lonjakan kasus positif pasien COVID-19, puluhan nakes ikut terpapar virus corona. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Kabid Dokes Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sumi Hastri. Selamat siang, Dr. Sumi. Ya, selamat siang, Mbak. Ya. Baik, Dok, rumah sakit menghadapi lonjakan pasien COVID-19, tambahan bed, ketersediaan oksigen juga terus ditambah. Bagaimana kondisinya saat ini untuk Jawa Tengah sendiri? Sekarang di Jawa Tengah sudah mulai kondusif dan pasien yang tambah menurun ya, Mbak. Dari Kudus, Demak, Pati, sekarang kita fokus yang agak tinggi di Jepara. Tapi kemarin kita tim dari Polda Jawa Tengah dan dari TNI juga Provinsi Jawa Tengah sudah asistensi ke Jepara dan membantu untuk kegiatan menurunnya atau pasien-pasien COVID-19 di Jepara. Baik, selain warga yang terpapar COVID-19, informasinya tenaga kesehatan di sana juga banyak yang positif, ya dok ya. Saat ini ada berapa tenaga kesehatan yang positif, Dr. Hastri? Kalau di rumah sakit saya, di Rumah Sakit Bayangkara, juga di bidang kedokteran kesehatan, kebetulan saya juga pernah kena ya, sekitar 38 tenaga kesehatan yang terkena. Karena yaitu membantu teman-teman dari kepolisian, TNI, dan warga masyarakat yang COVID-19. Baik. Dokter, lantas apa imbauan ataupun juga anjuran bagi tenaga kesehatan, karena memang tenaga kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk menangani pandemi, tapi supaya jumlahnya tidak terus meningkat, apa langkahnya, Dok? Memang kami selalu menganjurkan, bahkan sampai sekarang tenaga kesehatan harus benar-benar ketat, Mbak, prokesnya. Apalagi bersentuhan dengan warga yang mungkin tidak tahu ya kalau dia sudah kena COVID-19. Jadi prokes ketat, apalagi di rumah sakit, atau lagi bersentuhan dengan masyarakat, memakai double masker, memakai goggle atau memakai face mask, dan memakai gown atau baju pelindung seperti itu. Kalau di rumah sakit ya kita pakai APD level 3, dan serutin memang siang itu seperti ada sinar matahari, gantian keluar jam 10, istirahat, kesempatan minum, seperti itu, Mbak. Jadi kalau capek, ya kita tidak bisa memaksakan, karena itu rentan sekali kalau kita lelah sehingga terkena virus. Jadi baik, kita Dok, giliran, rolling gitu. Baik, Dr. Hastri, apa antisipasi yang dilakukan pihak rumah sakit di sana agar ketika ada lonjakan seperti ini lagi, ini bisa menampung seluruh pasien COVID-19? Ya, kita di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang memang menyiapkan tempat tidur dan pasien-pasien yang dikira kita tidak umum ya, gejala pasien umum gitu yang tidak membutuhkan tempat perawatan atau ruang operasi, ya memang kita tutup dulu. Jadi kita selalu siapkan tempat tidur yang lebih dari kemungkinan jumlah pasien. Dan ya intinya kita sendiri nakes harus tetap sehat, Mas, karena kita merasa kasihan juga
nggak ada yang bantu kalau udah sakit datang ke UGD, dan nakesnya itu dihitung dengan jari, jadi bisa membantunya satu-satu Baik. gitu, menghibur. Baik, terima kasih atas informasinya Iya. Dr. Hastri. Kita juga berdoa semoga seluruh tenaga kesehatan tetap sehat dan bagi yang sakit semoga disegerakan untuk bisa beraktivitas kembali. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di lapangan Bayangkara, Mabes Polri. Lewat vaksinasi massal ini ditargetkan 1 juta dosis vaksin disuntikan pada warga dalam 1 hari. Didampingi Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksin massal COVID-19 di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini sekaligus memulai vaksinasi massal yang digelar di seluruh instansi TNI Polri di seluruh tanah air. Lewat vaksinasi massal ini ditargetkan 1 juta dosis vaksin diberikan kepada warga setiap harinya. Hal ini untuk memastikan terwujudnya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam memerangi pandemi. Nantinya di bulan Agustus, target vaksinasi akan ditingkatkan menjadi 2 juta dosis per vaksin. Seluruh pimpinan daerah, Kapolda, Pangdam, Gubernur, Bupati, Wali Kota, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas acara vaksinasi massal pada pagi hari ini yang dikerjakan secara serentak di seluruh Polda, di seluruh Kodam, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Saya berharap dimulai hari ini target 1 juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli dan nanti bulan Agustus akan kita beri target 2 kali dari yang ada sekarang ini.